Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nama Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Relawan Jokowi desak KPK untuk proses hukum Gibran dan juga Kaesang. Ada apakah? Korupsi yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo jadi sorotan. Hal itu berkaitan dengan permintaan yang diajukan oleh relawan Jokowi. Relawan Jokowi yang merupakan Ketua Umum dari Badan Relawan Nusantara atau BRN, Edi Sagirsang, meminta supaya KPK memproses hukum kedua putra mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yaitu Gibran Rakabuming dan juga Kaesang Pangarep. Gibran Rakabuming dan juga Kaesang Pangarep diduga mendapatkan suntikan dana untuk bisnis mereka melalui uang haram. Selain itu, Gibran dan juga Kaesang Pangarep diduga terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis mereka dengan grup yang diduga terlibat pembakaran hutan. Dugaan itu telah dilaporkan oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun, tetapi belum ada tanggapan dari KPK. Saya berharap kepada aparat penegak hukum khususnya KPK memproses ini secepatnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya walaupun kami ragu terhadap KPK. Begitu kata Girsang. Dari tuntutan yang diberikan oleh Edi Sagirsang tersebut, praktik korupsi pada era Jokowi kemudian disorot oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Dulu kita lawan KKN zaman Orba, ini baru puasa 7 tahun doang KKN sudah ganas. KPK mana KPK? Kejaksaan Agung lebih bernyali loh, kata Rizal Ramli dikutip dari redaksi melalui akun Twitter miliknya. Sejumlah praktik pencucian uang rakyat terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi. Korupsi dana Covid-19 dengan Juliari Batubara yang jadi pelaku dalam perkara itu. Perkara yang terbaru mengenai mafia minyak goreng yang para tersangkanya ditangkap oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung sehingga membuat kredibilitas KPK kembali dipertanyakan. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Terseret kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group ternyata sponsor klub bola milik putra Jokowi. Kasus mafia minyak goreng yang diusut oleh Kejaksaan Agung turut menyeret PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu perusahaan di bawah naungan Wilmar Group. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT ikut menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial Indrasari Wisnuwardana atau IWW. Usai kasus korupsi tersebut terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuak. Terbaru, perusahaan internasional itu ternyata merupakan salah satu sponsor klub Persis Solo, klub milik putra bungsu Presiden Jokowi. Kaesang Pangarep itu bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Logo Wilmar terpampang pada bagian depan jersey Persis Solo, tepatnya dada sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire, Bank Aladin Syariah dan juga Gurih. Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darmin Indigo, pada Oktober tahun 2021 lalu menjelaskan perusahaannya tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi tim Laskar Sambar Nyawa untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air termasuk promosi ke Liga 1.
Darwin mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo. Kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis yang kami yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia. Selain Wilmar Nabati Indonesia, Kejagung juga menangkap 2 tersangka lainnya dari perusahaan PT Musimas dan Permata Hijau Group dalam korupsi izin ekspor sawit. Keterlibatan Wilmar Group dalam mendukung Persis Solo ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana. Jika kasus tersebut terjadi di era Presiden SBY, menurut Panca, maka para cebong akan melontarkan berbagai tuduhan. Kalau ini kejadian di era rezim SBY, para bong sudah pasti rame nih. Segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjul, iya nggak sih? Tulis di akun Twitternya pada hari Kamis 21 April. Uang Wilmar Group mengalir ke Persis Solo, klub sepak bola milik putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaisang menjadi salah satu pemilik klub yang pada 2021 berlaga pada Liga 2 dan menghabiskan musim sebagai kampion hingga promosi ke Liga 1 tahun 2022 ini. Selama menjalani musim di Liga 2, terlihat jelas logo Wilmar terpampang di bagian depan sudut kanan atas jersey Persis Solo. Soal sponsorship, Kaisang selaku dirut Persis Solo mengaku kerjasama dengan Wilmar selama menjalani musim Liga 2. Namun dia menegaskan kerjasama dengan dilaksanakan secara profesional untuk mengembangkan sepak bola. Persis memiliki tanggung jawab moral yang berasal bukan hanya dari penggemar sepak bola, tetapi juga dari masyarakat Solo secara keseluruhan. Ujar Kaisang menyatakan pemutusan kontrak kerjasama dengan Wilmar melalui rilis resmi yang ditampilkan dalam laman resmi Persis Solo Kamis 21 April. Wilmar Group menjadi sorotan karena komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menjadi salah satu tersangka perkara mafia minyak goreng yang ditangani Kejagung. PT Wilmar Nabati Indonesia anak usaha Wilmar Group melalui tersangka MPT diduga kong kali kong dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemenak Indrasari Wisnuwardana agar menerima fasilitas ekspor CPO. Selain keduanya, Kejagung juga menetapkan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group dan juga Pierre Togar Sitanggung dengan kapasitas General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Kaisang mengalami hal itu dan juga memilih untuk memutuskan kontrak dengan PT Wilmar Group. Hubungan kedua belah pihak berlandaskan asas profesionalisme yang tidak ikut campur atau terlibat dalam sistem kerja atau manajerial perusahaan masing-masing, kecuali dalam konteks lingkup kerjasama sebagai sponsorship Persis di Liga 2, ungkap Kaisang.